Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita membahas mengenai dropship ya, mengenai dropship. Tapi kita mau bahas mengenai sebetulnya dropship itu butuh modal apa enggak? Ya, dan kalau butuh, berapa modal yang dibutuhkan oleh dropshipper? Oke, simak terus ya. Nah, oke guys, saya mau bahas ini, menurut saya ini hal yang mau saya bahas, ini hal yang sangat penting dan perlu diketahui oleh para dropshipper. Ya, buat teman-teman yang dropship, teman-teman yang jualan di marketplace dengan konsep dropship, menurut saya teman-teman harus tahu, atau teman-teman yang baru mau memulai dropship ya, yang baru mau memulai dropship, teman-teman mesti tahu berapa modal yang teman-teman perlukan untuk berbisnis secara dropship. Jangan bilang gini ya, jangan bilang, Kak, dropship itu kan nggak butuh modal. Ah, itu sih hanya marketing doang. Hanya konsep marketing doang. Dropship nggak butuh modal. No, dropship itu butuh butuh modal, teman-teman. Ya, dropship itu butuh modal, walaupun tidak banyak. Ya, kalau saya dibilang dropship itu tanpa modal, atau ada yang bilang dropship itu bisnis tanpa modal, itu saya kurang setuju. Karena dropship tetap butuh modal. Ya, kecuali kalau orangnya bilang eh, dropship hampir tanpa modal, itu saya masih maklum karena hampir tanpa modal. Karena masih butuh modal walaupun itu tidak terlalu banyak. Tapi teman-teman mesti perhitungkan, jangan sampai salah perhitungan. Ya, maksudnya gimana? Begini. Kita andaikan teman-teman buka suatu toko ya, online shop di Shopee atau di Tokopedia. Ini konsepnya saya bahas, video ini saya bahas ruang lingkupnya hanya di Shopee dan Tokopedia, teman-teman ya. Saya nggak bahas mengenai yang lain. Jadi konsep video ini saya bahas hanya di Tokopedia dan Shopee. Ya, di dua itu ya, dua marketplace itu. Nah, sekarang gini, pertanyaannya, kalau teman-teman buka toko, buka online online shop, buka toko di Shopee atau Tokopedia, ya, teman-teman pasti di awal teman-teman butuh modal. Modal buat apa? Buat bayar supplier, ya, buat bayar supplier supaya supplier itu mau ngirimin barang ke customer. Betul ya? Oke. Nah, butuh modalnya berapa sebetulnya? Butuh modalnya berapa? Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman, ya. Karena ini saya ngalamin banget, teman-teman ya. Kenapa saya bisa cerita ini? Kenapa saya bisa bikin video ini? Karena saya mengalami kalau dropship itu butuh modal dan butuh perputaran. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya begini. Cara ngitungnya, teman-teman, harga rata-rata barangnya itu berapa? Misalkan teman-teman jual baju dan celana. Harganya rata-ratanya kalau semua barang itu di rata-rata di average kurang lebih satu barang itu kurang lebih 100.000 misalkan. Contoh 100.000. Kalau ngomong Kak, saya nggak nyampe 100, saya 50 ya, nanti bisa disesuaikan sendiri ya. Nah, misalkan 100.000. Oke, saya tanya teman-teman target satu hari mau jual berapa barang? Oke, misalkan 5. Berarti 100.000 dikali 5 adalah 500.000. Betul ya? Berarti satu hari teman-teman butuh uang 500.000 untuk membayar supplier. Supaya supplier ini mau mengirim barang ke alamat customer kita. Betul ya? Itu satu hari. 500.000. Oke? 500.000. Oke, nah hari kedua teman-teman ada orderan lagi dong. Ya, kan tadi target 5. Hari kedua, wah sesuai target lagi. 5 lagi orderan. Tapi kan duit tadi 500.000 belum cair. Betul ya? Ya, kecuali kalau kita lagi hoki, kadang ada barang sudah nyampe, kiriman dekat, customer langsung klik pesan diterima, itu hoki. Ya, itu hoki banget, itu untung banget. Tapi andai kan nggak begitu. Andai kan hari kedua, kita dapat orderan lagi 5. Berarti 100.000 kali 5 lagi. Berarti kita harus membayar supplier lagi 500.000.
Betul ya? Berarti hari pertama dan hari kedua kita sudah habis 500 tambah 500 yaitu 1 juta. Hari ketiga ada orderan lagi 500.000. Berarti 3 hari 1.500.000. Kita anggap duit belum cair. Ya, anggap duit hari pertama belum cair. Oke, sampai hari keempat 500.000 juga. Nah, berarti hari pertama sampai hari keempat itu kurang lebih kita sudah keluar 2 juta. Betul ya? Sudah keluar 2 juta. Oke, dengan asumsi ini barang dana belum cair ya, karena kan kalau kita hitung barang sampai ke misalkan hari pertama kirim, ya hari pertama kirim, hari kedua, hari ketiga mungkin baru sampai. Sampai belum tentu langsung diklik pesanan diterima. Ya, mungkin ada yang sudah klik, mungkin ada yang belum. Lalu hari keempat anggap hari kelima baru cair. Hari kelima ini dana hari pertama ini cair, mungkin hari kedua kiriman ada juga sedikit-sedikit yang cair. Jadi hari kelima ini baru teman-teman diasumsikan teman-teman baru uang 500.000 yang hari pertama itu bisa didapat di hari kelima. Nah, barulah duit ini bisa diputar di hari ke-6, hari ke-7, hari ke-8 dan sebagainya. Ini baru keputar-putar nih. Ya, hari pertama cair di hari yang ke-6. Oke, hari kelima bisa bayar 500.000 ke supplier. Hari ke-6 itu pencairan dari hari yang kedua. Oke, bisa bayar ke supplier. Hari ke-7 pencairan hari ketiga, bisa bayar ke supplier. Hari ke-8 pencairan hari ke-4, bisa bayar ke supplier. Dan duit ini keputar-putar terus. Dan nantinya akan bertambah seiring dengan keuntungan teman-teman. Ya kan? Oke, tadi anggap hari pertama teman-teman bayar supplier 500.000. Ini ada untung kan? Anggap aja teman-teman untung 10%. 50.000 untungnya. Nah, 50.000 ini nambah dong. Di hari ke-1 berarti hari kelima. Tadi nambah 50.000. Berarti modal teman-teman buat duit perputaran bayar ke supplier nambah 50.000, betul ya? Ini dengan asumsi kita tidak menghitung pengeluaran sehari-hari ya. Kita tidak menghitung pengeluaran dulu. Ya, 50.000. Nanti hari ke-6 nambah jadi 100.000, 150, 200.000 keuntungannya ya ini. Dan sebagainya. Teman putar-putar terus. Nah, berarti kesimpulannya adalah ya, kalau teman-teman punya harga barang rata-rata 100.000 yang tadi dan targetnya sehari laku 5, berarti sehari 500.000 dikalikan dengan 4 hari, yaitu teman-teman butuh modal 2 juta. Ya, nangkap maksud saya teman-teman ya. Teman-teman butuh modal kurang lebih 2 juta untuk teman-teman berbisnis dropship. Ya, dengan kurang lebih kondisi seperti tadi. Kalau misalkan, Kak, saya harga barangnya kurang lebih 50.000. Ya, 50.000, saya mau target 1 hari 5. Oke. Berarti hari pertama teman-teman 50.000 dikali 5, 250.000. Betul ya? 250.000 mesti bayar supplier dikalikan 4. Langsung aja kayak tadi kan, kalikan 4 hari. Karena 4 hari harus nalangin dulu. Berarti 250.000 dikali 4 hasilnya teman-teman harus punya modal 1 juta. Oke ya, teman-teman harus punya modal 1 juta buat nalangin ini semua. Nah, nanti ya, kita anggap tadi modal awal teman-teman sudah ada. Dan nanti dengan bertambahnya bisnis teman-teman, kan nggak mungkin tiap hari target 5 terus kan. Pasti target naik ke 10, naik 20, naik 30, dan seterusnya. Pasti butuh pertambahan modal. Ya, dan butuh pertambahan modal itu nanti teman-teman bisa ambil dari keuntungan-keuntungan yang teman-teman dapat tadi. Atau teman-teman mau pinjam dari orang tua, atau pinjam dari saudara, atau apa itu terserah teman-teman. Ya, itu terserah teman-teman. Tapi yang pasti, yang kita bahas adalah modal awalnya. Teman-teman harus hitung harga rata-rata, dikali target per hari, dan dikali 4 hari. Itulah teman-teman ketemu modal awal untuk teman-teman dropship. Oke teman-teman ya, jadi
itulah yang teman-teman butuhkan untuk dropship. Selain supplier, selain teman-teman bikin toko, teman-teman juga butuh modal. Modalnya adalah yang tadi itu. Oke, semoga video ini membantu teman-teman ya. Semoga video ini membantu supaya teman-teman yang dropship bisa lebih mantap untuk mempersiapkan penjualan Anda. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video-video di channel ini, suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya, supaya dapat info lagi ya, kalau kami ada upload mengenai digital marketing, Shopee, Facebook Ads, dan yang lain-lain. Dan teman-teman yang nonton di Facebook, jangan lupa di like dan follow fanpage kami. Oke, thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.